Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita akan mencoba mencari tahu dulu bagaimana sebetulnya menggunakan kebijakan yang tepat berdasarkan data akurat ini. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat pertanian Kudori. Mas Kudori, selamat pagi. Pagi. Mas Kudori, kita tahu bahwa akhirnya BPS mengeluarkan data beras ya, penggunaan metodologi samplingnya juga berbeda, diharapkan lebih akurat. Pertanyaannya, setelah penggunaan data yang baru ini, apa dampaknya bagi produksi, kemudian juga bagaimana dampaknya kepada soal impor beras, karena itu yang paling dicermati oleh orang-orang. Bagaimana Mas Kudori? Pertama, sebelum ke situ, saya menyampaikan apresiasi lah kepada pemerintahan yang sekarang ya. Karena kalau pemerintahan yang sekarang hanya memikirkan popularitas, hanya memikirkan pencitraan gitu ya, pasti ini nggak akan dirilis karena ada potensi untuk dipersoalkan kan, karena klaim yang selama ini muncul di publik itu kan surplusnya luar biasa besar, tapi setelah metode pengumpulan data yang baru kan ternyata cuma 2,85 juta ton ya. Jadi itu yang pertama. Nah, pertanyaan tadi memang ya setelah ini dirilis dan kita yakini ini jauh lebih bagus gitu ya metodenya. Ada banyak konsekuensi, ada banyak koreksi-koreksi yang harus dilakukan. Selama ini kita tahu bahwa penganggaran, subsidi segala macam, itu kan basisnya dari luas lahan, juga luas panen gitu ya. Nah, salah satu konsekuensi yang harus dilakukan terkait dengan ini ya soal penganggaran, soal subsidi ya. Kita tahu dari metode yang baru ini, luas baku sawah itu ternyata turun ya, dari 7,75 juta hektar jadi 7,1, lumayan besar gitu, lumayan besar. Luas panennya pun berbeda sekitar 4 juta hektaran, jadi sangat besar. Nah, ini PR yang nggak mudah ya, PR yang nggak mudah karena dari luas baku sawah misalnya itu kan ada di 16 provinsi. Nah, bagaimana pemerintah memastikan di masing-masing provinsi itu, misalnya di Kabupaten A, menurut yang lama sekian, menurut yang baru luasnya sekian. Nah, itu harus betul-betul dipastikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus ada proses backcasting ya, dari data-data yang sudah dipublish ini harus dikoreksi ke belakang supaya padu semua. Paling tidak kalau diyakini betul bahwa ini kesalahannya sejak 1997, ya dilakukan backcasting ke belakang ke situ. Oke, nah, Mas Kudori, kalau bicara data ini berarti ke depan kita bisa berharap tidak bahwa akan semakin akurat untuk memperhitungkan produksi beras, lalu juga ujung-ujungnya kita bisa tahu persis, tidak ada lagi perbedaan pandangan, berapa banyak yang memang harus kita impor kalau memang kita harus impor. Betul ya. Jadi kalau ini sudah, dan Presiden kan sudah menetapkan kan bahwa untuk data beras kita pakai satu data BPS, dan sebetulnya kita kembalikan ke undang-undang gitu. Nah, ada undang-undang statistik ya. Di sana ada yang namanya statistik dasar, ada yang namanya statistik sektoral. Statistik dasar itu adalah statistik yang sifatnya publik dan lintas sektoral. Jadi seluruh kementerian lembaga harus pakai data ini ya? Betul. Nah, dengan begitu ketika datanya satu, saya kira tidak perlu ada perdebatan lagi tentang kapan kita harus impor, kapan kalau kita tidak impor. Semoga penyediaan beras khususnya dan pangan secara umum bisa semakin akurat. Mas Kudori, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Ini akhirnya ada data Bang Elman, yang satu, dan Presiden sudah mengatakan semuanya harus pakai data itu. Pertanyaannya itu kan di tataran makro di atas ya, bagaimana menerjemahkannya ke bawah, ke dinas-dinas, ke Bulog yang sebagai lembaga buffer, untuk kemudian memastikan bahwa beras itu ada, masyarakat bisa beli, dan harganya juga tidak melonjak-lonjak. Kalau datanya satu, maka kesimpulannya pasti satu. Jadi kalau semua departemen pemerintah ya mengacu kepada data yang dirilis oleh BPS. Mau pertanian, mau perdagangan, mau industri, di semua instansi pemerintah menggunakan data yang dari BPS. Nah, kalau datanya dari situ,
semua instansi pemerintah akan mudah menerjemahkannya. Kan begitu. Katakanlah misalnya BPS bilang, sekarang ternyata lahan persawahan yang tersedia sekian juta hektar. Nah, maka itulah data acuan daripada Kementerian Pertanian. Itu juga acuan data dari Menteri Perdagangan. Lalu muncul perkiraan. Panen tahun ini perkiraannya sebegini, stoknya segini, lalu tinggal dikurangin. Oh, berarti kita tidak perlu impor. Berarti kita perlu impor, gitu kan. Jadi kita tidak perlu impor, bahkan kita ekspor. Jadi itu yang saya katakan. Tapi kalau data yang ada ini simpang siur, semua departemen mengeluarkan data, itu yang membuat malapetaka itu. Karena bingung ya, yang mana yang benar sebenarnya? Bingung. Nanti Kementerian Pertanian, ini loh data kami. Saya pastikan panen raya sebegini. Surplus. Datang Bulog. Waduh, gudang saya ini, katanya kan. Mau kemana lagi nih, katanya kan. Penuh sekali. Penuh sekali nih, katanya kan. Tapi harga naik. Harga naik, gitu kan. Nah, ternyata Menteri Perdagangan melihatnya, faktanya di lapangan, stok berbahaya ini. Dan itulah lalu sidang kabinet. Putuskan impor. Ada yang marah gitu kan. Menko Perekonomian yang memutuskan itu. Ya pokoknya pasti sidang kabinet. Koordinasi. Tidak mungkin Leo sendiri berani, tidak mungkin Pak Enggar berani mengimpor tanpa koordinasi dengan apa. Nah, dengan data yang tunggal ini, Bung Leo, menurut saya ke depan kita akan teratur. Akan mudah kita menerjemahkan tantangan dan peluang. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya kan ya itu tadi ya. Mungkin orang bilang, waduh bahaya ini pemerintahan ini memakai data sebenarnya. Gak apa-apa. Tapi menurut saya kita harus apresiasi. Karena berani mengoreksi. Pemerintah berani mengoreksi dirinya. Itu jarang terjadi tuh. Hampir tidak ada pemerintah yang berani mengoreksi dirinya. Mau digoreng-goreng aja nggak apa-apa. Tetapi inilah pemerintahan Jokowi ini. Dia berani mengatakan kami salah. Yang sebetulnya yang paling benar ini kalau sebelumnya Kementerian Pertanian yang mengaku salah, gitu ya kan. Bukan pemerintah. Nah, tapi ini kan presiden ini kan tidak mau menyalahkan anak buah kan. Bijaksana ya. Dia ambil tanggung jawab nih data ini. Nah. Memang yang menjadi soal ke depan, yang menjadi soal kita, pertanyaannya, anggaran yang selama ini sudah digunakan untuk data palsu ini gimana nih? Yang tidak akurat itu? Untuk data yang tidak akurat ini, siapa yang menikmati ini, Leo? Leo ya? Enggak, Pak. Itu. Saya nggak jualan pupuk. Ini menurut saya, BPK harus mengaudit ini. Memeriksa. Di mana ini? Karena faktanya kan lahan yang tersedia tidak sebesar lahan yang diperkirakan yang diterjemahkan dalam bentuk anggaran. Benar. Nah, sekarang kemana itu? Ini mohon maaf ini. Kalau datanya sudah sama, Bang Elvan, dan sudah ada perintah dari Presiden sebagai kepala pemerintahan, tapi kemudian kalau kemudian pelaksanaannya ternyata tidak menjadi satu juga, apa yang harus dilakukan? Tapi tahan dulu Bang, kita akan bahas itu di bagian berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Eman, kalau perintah itu kan harus dilaksanakan. Harus. Tapi ketika kemudian ketemu di lapangan, apalagi ini soal beras dan di sekian daerah yang sangat terpencar-pencar karena kondisi geografis Indonesia, kalau kemudian ada yang tidak melaksanakannya, itu bagaimana? Pecat. Oh, pecat? Pecat. Kalau ada anak buah yang tidak turut perintah, pecat. Mungkin ya kalau dengan cara-cara yang agak bijak, ingatkan dulu, pukul gitu. Kalau memang tetap dia keras kepala, mau menteri kayak mau apa kayak, ya pecat. Karena dia akan merusak dia. Ini berbahaya nih, apalagi soal data beras. Nggak boleh main-main loh. Karena menyangkut perut rakyat ini kan. Kebanyakan kita makan nasi. Ya kebanyakan nasi. Memang ada sih makanan pengganti, apakah sagu, apa kan. Tapi kan sekarang kan makin kurang kan begitu. Jadi kalau menurut saya, Presiden sudah perintahkan.